Halo semuanya, apakah kalian pernah berpikir semua informasi atau data yang kalian pernah dapat dari internet itu asalnya dari mana sih? Oke, kali ini kami akan menjelaskan apa itu data mining dan data processing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu data mining. Data mining adalah pengambilan data untuk menyiapkan pengambilan data dari data mentah menjadi data siap jadi dari sekelompok data yang belum diolah. Nah, sekarang kita masuk ke data processingnya. Data processing adalah tahap paling awal untuk menyiapkan, mengelola, dan juga menjadikan hasil sebuah data yang awalnya tidak bisa dipakai menjadi siap dipakai. Oh, begitu. Adapun materi kedua yaitu teknik data transformation. Proses mengubah data menjadi bentuk yang lebih sesuai analisis dan pemodelan dalam data science. Adapun tujuan dari teknik data transformation. Yang pertama, normalisasi. Mengubah skala data ke level tertentu. Misalnya skala 0 sampai skala 1. Contohnya seperti skala 0 menjadi sampai 100 menjadi skala 0 sampai 1. Yang kedua, ada standarisasi. Mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi sering digunakan dalam algoritma seperti super vector machine. Yang ketiga ada encoding kategori. Mengubah data kategorikal menjadi numerik. Nah, contohnya ada merah, hijau, biru diubah ke vektor 1, 0, 0, dan 1, dan 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Yang keempat ada data cleaning atau konversi data. Menghapus nilai kosong atau nol, mengoreksi kesalahan data, dan menghapus aplikasi, duplikasi. Yang kelima ada aggregation, menggabungkan data menjadi ringkasan. Nah, contohnya ada penjualan per bulan. Yang keenam ada discretization, mengubah data kontinu menjadi kategori. Contohnya ada usia, remaja, dewasa, dan lansia. Yang ketujuh ada transformation function, menggunakan fungsi matematika untuk mengubah teks. Nah, contohnya ada log, akar, atau eksponensial untuk mengatasi distribusi lirik. Oke, di sini ada data reduction. Data reduction itu kayak proses mengecilkan data tanpa menghilangkan informasi pentingnya. Tujuannya itu kayak analisisnya lebih cepat, ringan dan efisien. Lalu di data reduction itu ada 6 teknik. Yang pertama itu data cube aggregation. Data di sini datanya diringkas menjadi level yang lebih tinggi. Contohnya kayak misalnya data harian yang diubah menjadi bulanan dan tahunan. Lalu ada dimensional reduction, jumlah variabelnya dia dikurangi dan hanya informasi pentingnya yang digunakan. Contohnya kayak teknik PCA. Lalu ada data compression. Seperti yang kita tahu, data compression itu kayak mengubah file menjadi file sheet. Lalu ada yang tanpa kehilangan datanya. Lalu ada numerosity reduction. Di sini datanya banyak diganti dengan model seperti garis regresi atau kelompok data. Lalu ada decreasation, data diubah menjadi beberapa kategori. Ada yang misalnya kayak umur, ada yang muda, dewasa, dan tua. Lalu ada sampling. Di sampling ini hanya mengambil sebagian data sebagai perwakilan dan tidak semua data digunakan.
Ya, di sini saya akan melanjutkan beberapa materi dari kawan-kawan berikutnya. Seperti materi yang bakalan saya sampaikan di sini yaitu materi kesalahan umum dalam data processing, data reflection, dan data reduction. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan dalam data processing. Salah satunya, penanganan data yang hilang atau missing data values yang tidak tepat. Kesalahan ini biasanya dilakukan secara signifikan, seperti menghapus data secara tidak berurutan. Dampaknya kita bakalan kehilangan beberapa informasi yang kita perlukan. Solusi yang lebih baik kita gunakan yaitu menggunakan metode imputasi yang lebih baik atau menganalisis data-data tersebut tanpa kehilangan beberapa informasi yang kita perlukan. Kesalahan umum dalam data transformative yaitu normalisasi standarisasi yang tidak tepat. Menerapkan scaling misalnya minimax scalar atau standard scalar pada keseluruhan data aset sebelum membagi menjadi data lain atau data aset yang bakalan diuji. Dampaknya, terjadinya kebocoran data yang tidak signifikan dan membuat data-data beberapa yang diperoleh itu tersebar luas. Solusi yang baik kita lakukan yaitu melakukan feed atau mengatur skala data kita supaya data proses kita tidak terlalu bocor keluar. Selanjutnya yaitu kesalahan umum yang terjadi dalam data reduction yaitu pengurangan dimensi yang terlalu agresif. Seperti kita mengolah suatu data dan memotongnya secara signifikan sehingga value dari informasi data yang kita perlukan itu terlalu submansif atau terlalu sedikit. Dampaknya, data kita bakalan kehilangan banyak sekali informasi yang kita perlukan. Solusinya yaitu menganalisis satu persatu data yang bakalan kita terapkan dalam sebuah data aset atau data uji. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu data best practice. Best practice dalam data mini adalah suatu langkah-langkah pedoman terbaik agar proses pengolahan data menghasilkan informasi akurat, relevan, dan dapat dipercaya untuk pengambilan suatu keputusan. Ada pula beberapa tahapan dalam best practice. Yang pertama, memahami tujuan yaitu business understanding, yaitu menentukan masalah tujuan analisis dengan jelas agar proses tidak melenceng. Contohnya ingin mengetahui pola pembelian pelanggan. Yang kedua, pemahaman data yaitu data understanding, yang dimana mengumpulkan dan memahami jenis data yang digunakan. Contohnya data transaksi, data pelanggan, waktu pembelian. Yang ketiga, ada persiapan data atau data preparation, yaitu membersihkan data dari error, data kosong atau duplikat. Ini tahap paling penting karena kualitas data menentukan hasil. Yang keempat, ada pemilihan metode atau algoritma, yaitu ada 3 metode atau algoritma. Yang pertama adalah klasifikasi, reduksi kategori, yang kedua clustering, pengelompokan, dan ketiga adalah asosiasi pola hubungan. Kelima, ada evaluasi model, mengukur apakah hasil analisis tidak akurat atau sesuai dengan tujuan. Yang keenam, implementasi dan interpretasi, menggunakan hasil analisis untuk pengambilan keputusan. Ada pun beberapa prinsip-prinsip best practice, yaitu data harus bersih dan valid. Yang kedua, gunakan algoritma yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, lakukan dengan evaluasi hasil. Yang terakhir, hasil harus mudah dipahami atau insight. Contoh dalam kehidupan sehari-hari best practice yaitu e-commerce, rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Yang kedua, streaming film atau musik, rekomendasi film atau tontonan sesuai apa yang kita tonton sebelumnya. Yang ketiga, media sosial, konten yang muncul sesuai dengan minat pengguna. Itulah tadi penjelasan mengenai materi best practice. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari data processing adalah sebuah data bisa menjadi suatu informasi yang langsung jadi karena akan menyebabkan sebuah kesalahan fatal. Maka dari itu data processing sangat penting di dalam bidang data mining. Jadi kesimpulannya bisa kita dapat bahwa data mining tidak bisa diolah tanpa adanya data processing. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.